Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Kusuma Dewi dari kelas PGMIB 2018 akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Peningkatan Kemampuan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 5 SDN Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai melalui metode diskusi kelompok. Pada analisis artikel yang pertama mengenai judul artikel yaitu Peningkatan Kemampuan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 5 SDN Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai melalui metode diskusi kelompok yang ditulis oleh Eresia Lamajau, afiliasi Universitas Tadulako. Masalah penelitian dalam artikel ini yaitu berawal dari nilai mata pelajaran bahasa Indonesia yang masih kurang, khususnya keterampilan berbicara. Nilai rata-rata siswa kelas 5 SDN Negeri Sampaka dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan berbicara dalam diskusi kelompok rata-rata masih 60, sedangkan KKM-nya 65, sehingga rata-rata 60 tersebut tidak mencapai KKM. Maka ditetapkan masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SDN Negeri Sampaka dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan berbicara. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian dalam artikel ini yaitu bagaimana metode diskusi kelompok untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan berbicara kelas 5 SD Negeri Sampaka, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai melalui metode diskusi kelompok. Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa secara klasikal atau kelompok ditetapkan pada indikator penelitian sebesar 80% dan ketuntasan hasil belajar individu sebesar 65%. Analisis artikel 2. Model dan pola penelitian. Model penelitian pada artikel ini dijelaskan bahwa setiap siklus mengacu pada model Kemis dan Tagar yang menggunakan 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, di mana tindakan dan observasi bisa dilakukan dalam satu kegiatan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh karena keduanya terjadi dalam waktu yang sama. Kemudian pola yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pola guru peneliti, sehingga guru sebagai peneliti utama, di mana guru sebagai perencana dan tindakan penuh, yang lain hanya sebagai konsultan. Langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada tahap perencanaan dilakukan refleksi awal, di mana diperoleh permasalahan di kelas 5 yaitu bahwa berbicara dalam diskusi kelompok merupakan keterampilan berbahasa yang dianggap sulit, sehingga diperoleh permasalahan yaitu kurangnya atau rendahnya keterampilan berbahasa atau berbicara di kelas 5 SDN Sampaka pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian juga menetapkan model dan pola, yaitu menggunakan model Kemis dan Tagar dan menggunakan pola guru sebagai peneliti utama. Adapun langkah-langkah tindakannya yaitu dengan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, dan pengamatan serta refleksi. Selain itu, dalam tahap perencanaan ini, peneliti menyiapkan komponen dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas seperti jadwal pelaksanaan penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, alat dan media yang digunakan, dan siswa kelas 5 sebagai subjek penelitian dan lain sebagainya. Langkah perencanaan dan pelaksanaan penelitian pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus, dan setiap siklusnya dititik beratkan pada 3 poin, yaitu keaktifan siswa, aktivitas belajar, dan hasil belajar. Pada poin keaktifan siswa, aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran telah terjadi peningkatan 9,17% dari siklus 1 ke siklus 2.
Kemudian pada poin aktivitas belajar siswa, hasil partisipasi guru dalam proses pembelajaran dari siklus 1 ke siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, yakni dari rata-rata hasil aktivitas guru pada siklus 1 sebesar 57,5% naik menjadi 80% pada siklus 2 atau naik sebesar 22,5%. Pada poin hasil belajar siswa, hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dari siklus 1 ke siklus 2 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup berarti, yakni dari rata-rata hasil belajar pada siklus 1 sebesar 71,25 naik menjadi 80,42 pada siklus 2 atau mengalami peningkatan sebesar 9,17%. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 4: observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Pada observasi merupakan pengamatan terhadap aspek-aspek pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 SDN Negeri Sampaka dengan dilengkapi format atau belangko pengamatan dan penilaian aktivitas siswa dan guru. Instrumen penelitian wawancara, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang kurang bisa diamati pada saat observasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disusun dengan pedoman tertentu mengacu pada aspek atau hal-hal yang akan diteliti. Kemudian dokumentasi, yang digunakan untuk memperkuat data observasi dengan menggunakan daftar hadir siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan daftar nilai siswa baik ulangan harian maupun nilai semester. Dan yang terakhir yaitu tes. Instrumen yang digunakan berupa soal-soal yang disusun oleh guru yang diberikan kepada siswa. Analisis artikel 3. Pada poin analisis data, dalam artikel ini dijelaskan bahwa data yang diperoleh ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes oleh siswa. Adapun teknik analisisnya yaitu yang pertama analisis data kualitatif dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data, yaitu menyeleksi atau menyederhanakan data yang diperoleh dari awal penelitian hingga akhir. Jadi pada reduksi data ini, data yang diperoleh dari awal hingga akhir penelitian dipilih dan difokuskan untuk data yang benar-benar akan digunakan. Kemudian penyajian data, yaitu menyatukan atau mengorganisasikan hasil reduksi data untuk ditarik kesimpulan. Setelah data dipilih dan difokuskan, maka data akan ditarik kesimpulan pada tahap penyajian data ini. Kemudian selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan, yaitu menyajikan inti dari data yang diperoleh. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif ini menggunakan hasil belajar siswa, maka dari itu akan ditentukan indikator keberhasilan siswa. Rumus presentase ketuntasan belajar siswa yaitu dengan menggunakan rumus daya serap individu atau DSI dan ketuntasan belajar secara klasikal atau KBK. Kemudian penyajian data. Penyajian data dalam artikel penelitian tindakan kelas ini disajikan dengan naratif atau deskriptif, yaitu dengan bentuk uraian. Hal ini terlihat dari paparan dalam artikel ini. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.